tanya Gus. Waalaikumsalam Gus, mau tanya ini. Oke, waalaikumsalam Mas Bagus. Monggo. Ya, saya pernah tahu tentang lubuk hati yang terdalam. Apakah itu yang dimaksud dengan titik ba itu ya Gus? Lubuk hati Bu, ya tinggal lubuk hati yang terdalam kan sesuatu yang tidak jelas. Ya. Tapi ada itunya kan keterangannya kalau di hati itu ada yang tadi dibilang fuad sama lub itu kan yang terdalam itu. Ya bahasa ya ilmu bahasanya. Bahasa. Kalau yang namanya seperti itu lubuk hati yang terdalam itu namanya kesadaran yang terdalam. Ketika di situ masih sadar, masih punya keakuan mau menyadari. Bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu kesadarannya ada diserahkan kepada Allah. Kalau masih pada lubuk hati yang terdalam berarti pasti punya keakuan gitu, ada keakuannya, belum titik. Wong titik di bawah berarti ya di bawah kesadaran. Makanya iman itu di bawah kesadaran, terus di situ ada kesadaran, berserah diri sadarnya. Keakuannya hilang. Makanya enaknya orang iman tuh keakuannya itu loh kayak hilang gitu. Enggak merasa ada kebanggaan. Bisanya yakin, bukan bangga, tapi yakin. Karena hilang keakuan. Itu Mas Bagus. Ya, benar. Terima kasih Gus. Ya. Seneng aku. Lanjut. Dengan tanya seperti itu seneng. Saudara yang lain itu jadi paham. Kebetulan pernah belajar begitu. Iya. Kalau keterangan hati ada fuad, ada sir, ada apa. Ya, wong hati itu namanya satu sifat keakuan itu namanya ya satu saja aku. Dipecah-pecah yang bagaimanapun itu ya cuma teori. Penjelasannya yaitu yang namanya saya ya saya. Yang namanya jenengan ya jenengan. Aku ya aku. Dipecah bagaimanapun kesadaran ya tetap ketika masih menempel keakuan belum ada melepaskan keakuannya kepada Allah ikhlas ya berarti masih ada keakuan. Apapun namanya, yang namanya iman itu ya rasa percaya itu ya mempercayakan hidupnya dengan ikhlas. Kalau belum paham keikhlasan masih ada sifat keakuannya. Nanti juga akan paham sendiri kalau sudah dibuka. Amin. Insya Allah ya. Proses ya. Ya, kan iman itu kan berbagai macam keimanan. Iman kepada Allah sudah di wilayah ketauhidan hanya bersama Allahnya itu sudah ikhlas. Lalu wilayah sifat-sifat dunia, hubungan dengan makhluk kadang punya keakuan, tapi tidak bisa melampaui batas kepercayaan kepada Allah. Di situ kadangkala cuma sekedar lupa, bukan lalai. Bedanya lupa melalai bedanya gimana? Tipis itu ya. Kalau lalai itu kamu sadar bahwa itu kekuasaan Allah, kamu tetap mempertahankan keakuanmu. Ya. Itu namanya lalai. Melalaikan. Ya, sadar dilalaikan. Mende-mende. Apa bosone? Lalai, mende-mende. Menunda-nunda. Sudah dikasih sadar, ditunda-tunda. Itu namanya lalai. Jadinya. Ya. Kalau tapi nggak apa-apa. Posisinya sudah sadar dia ya. Iya, kalau belum sadar nggak apa-apa. Wilayah lupa itu kan memang Allah yang memberikan. Nggak usah khawatir. Ya, ini sulit ya. Jadi makasih. Wilayah lupa. Nanti ke rumah Mas Bagus. Biar siapa Ya, gimana Pak Sukar? Nanti main ke rumah biar saya perpak nanti. Ya. Di mana Pak Sukar ini? Oke, nanti di permak sama Pak Sukar. Nanti karena Iya. Makanya dibutuhkan bersaudara dunia akhirat tuh biar terjaga terus. Lupa nggak apa-apa,
tapi nanti sering sadar juga tidak pernah terhinggapi penyakit lalai. Lupa itu wajar, tapi lalai itu kurang ajar. Lalai itu bahasa Jawanya apa, Gus? Lalai, mende-mende. Mende-mende. Apa cara itu? Wih, bocor kitab mende-mende, mana ya? Kalau ngaji itu ya mende-mende. Itu yang